Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi analisis rasio keuangan yang diajarkan di kelas 12 semester 1. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama yaitu secara pengetahuan kita dapat menentukan standar laporan keuangan khususnya untuk analisis rasio keuangan. Kemudian cara keterampilan kita membuat laporan keuangan, yaitu bagian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi perusahaan dalam hal menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan keefektifan operasi serta derajat keuntungan perusahaan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih. Dalam rasio likuiditas, analisa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan current ratio, di mana rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Kemudian langkah yang selanjutnya yang kedua yaitu quick ratio. Dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikalikan 100%. Untuk rumus selanjutnya yaitu menggunakan cara cash ratio, yaitu dengan cara kas ditambah dengan efek dibagi hutang lancar dikalikan 100. Itu untuk rasio likuiditas. Kemudian rasio rentabilitas atau profitabilitas. Rasio rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari sejumlah dana yang diinvestasikan untuk periode atau jangka waktu tertentu. Dengan rumus rentabilitas yaitu dari laba usaha dibagi dengan aktiva usaha dikalikan 100%. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini hampir sama dengan likuiditas, di mana ini merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar seluruh utang baik dalam jangka pendek dan utang jangka panjang. Solvabilitas rumusnya yaitu seluruh total aset atau total aktiva dibagi dengan total seluruh hutang dikalikan 100%. Untuk selanjutnya yaitu alasan. Pengusaha melakukan pengembangan usaha memiliki beberapa alasan. Yang pertama yaitu alasan rasional atau bisa disebut alasan yang logis, di mana alasan yang pertama yaitu pertambahan penduduk yang semakin pesat, kemudian dua, kemakmuran masyarakat harus ditingkatkan, kemudian ketiga, meningkatkan kualitas hidup seseorang, yang keempat, bagian besar barang jasa mengalami aus, rusak atau bahkan musnah, kemudian adanya peningkatan permintaan atas barang atau jasa, yang keenam, antisipasi lonjakan permintaan barang dan jasa pada masa-masa tertentu, yang ketujuh, memaksimalkan keuntungan yang didapat, dan yang terakhir yaitu dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. Di samping alasan yang rasional atau masuk akal atau logis, ada alasan lain yaitu alasan irrasional, alasan yang tidak logis atau motif kejiwaan atau psikologis atau meningkatkan citra positif dalam hidupnya. Dimana yang pertama yaitu munculkan peluang pasar yang baik, kemudian dua, memiliki keunggulan dalam persaingan, tiga, kualitas barang dan jasa, empat, melakukan inovasi dan berproses, 5. Dasar budaya perusahaan, 6. Sikap menghargai pelanggan dan pegawai perusahaan, 7. Manajemen yang berkualitas, dan 8. Dukungan modal yang kuat. Perencanaan pengembangan usaha ini berkaitan dengan kegiatan memikirkan, menimbang-nimbang atau memutuskan dan menentukan hal-hal yang dapat dirumuskan, yaitu menjadi 5W1A. Yang pertama yaitu what, yaitu apa yang akan dikerjakan wirausahawan dalam merencanakan pengembangan usahanya. Kemudian yang kedua when, yaitu kapan perencanaan pengembangan usaha itu akan dilaksanakan. Yang ketiga who, yaitu siapa orang-orang yang terlibat dalam ditugaskan dalam melaksanakan perencanaan pengembangan usaha. Why, yaitu mengapa perencanaan pengembangan usaha itu diperlukan. Kemudian W yang kelima yaitu where, yaitu di mana perencanaan pengembangan usaha itu dilaksanakan. Terakhir yaitu 1H yaitu how, yaitu bagaimana cara berusaha melaksanakan perencanaan pengembangan usahanya.
Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.